Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam menyelesaikan siklus akuntansi. Sebelumnya, saya Afni Fahira dari kelompok 7 dan rekan-rekan saya ada Asgia Prahasanah dan Hamzah Gani. Kita langsung saja masuk ke materi, menyelesaikan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan siklus akuntansi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal, lalu yang kedua memposting transaksi ke buku besar, kemudian menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan, keempat menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian, kelima menyiapkan kertas kerja akhir periode, yang keenam membuat ayat jurnal penyesuaian, ketujuh menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan, 8. Menyiapkan laporan keuangan. Yang ke-9 membuat ayat jurnal penutup. Yang terakhir menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Kita lanjut ke latihan soal menyelesaikan siklus akuntansi Kevin Consulting. Dikatakan bahwa Kevin Mulyadi memulai usaha konsultasinya Kevin Consulting pada tanggal 1 April 2015. Siklus akuntansi Kevin Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Kevin Consulting melakukan transaksi berikut. Berarti ini transaksi bulan kedua untuk Kevin Consulting ya. Dia memulai usahanya pada bulan April. Dan bulan Mei ini adalah bulan kedua untuk siklus akuntansi dari Kevin Consulting. Lalu ini ada transaksi-transaksi selama bulan Mei, saya akan bacakan bersamaan dengan ayat jurnal transaksi. Sebelumnya kita baca instruksi yang pertama dulu. Bagian akun untuk Kevin Consulting ditunjukkan di halaman 164 dan daftar saldo setelah penutupan per 30 April 2015 ditunjukkan di halaman 171. Jadi untuk bagian akun Kevin Consulting sudah ditentukan dan ada daftar saldo setelah penutupan. Akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Nah, ini bagian akun dan daftar saldo setelah penutupan Kevin Consulting pada akhir bulan April. Bagian akun Kevin Consulting, teman-teman bisa lihat sendiri ada kas, piutang, bahan habis pakai, sewa dibayar di muka, asuransi, sampai ke beban lain-lain. Bisa dilihat sendiri ya. Lalu kemudian ini ada daftar saldo setelah penutupan 30 April 2015. Ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai. Ini ada jumlahnya, jumlah saldonya. Ini akan akun-akun yang memiliki jumlah saldo di daftar saldo setelah penutupan ini. Itu adalah akun-akun yang memiliki saldo awal untuk bulan Mei. Jadi daftar saldo setelah penutupan ini akan menjadi saldo awal untuk bulan Mei. Untuk akun-akun yang ada di daftar saldo setelah penutupan ini. Kita lanjut menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal. Ini ayat jurnal transaksinya. Yang tanggal 3 menerima kas dari klien sebagai pembayaran diterima di muka yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.500.000. Ayat jurnal transaksinya, kas pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.500.000. Untuk tanggal 5, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang Rp2.450.000. Ayat jurnal transaksinya, kas pada piutang usaha Rp2.450.000. Untuk tanggal 9, membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran sebesar Rp225.000. Ayat jurnal transaksinya, beban lain-lain pada kas sebesar Rp225.000. Kenapa kita catat sebagai beban lain-lain? Karena di bagian akun Kevin Consulting hanya ada beban lain-lain. Dan di transaksi sebelumnya atau di transaksi bulan April untuk beban iklan, beban telepon, dan beban listrik memang dicatat sebagai beban lain-lain. Jadi kita mengikut transaksi sebelumnya. Kemudian tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terhutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April Rp640.000. Jurnal transaksinya, utang usaha pada kas sebesar Rp640.000. Kemudian tanggal 15 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1-15 Mei Rp9.180.000. Ayat jurnalnya,
piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp9.180.000. Kemudian tanggal 16 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April Rp750.000. Ayat jurnal transaksinya beban gaji, utang gaji pada kas sebesar Rp750.000, untuk beban gaji sebesar Rp630.000, utang gaji Rp120.000. Utang gaji didapat dari daftar saldo setelah penutupan, masih ada yang terutang pada bulan April tersebut dilunasi di bulan Mei. Oke, lanjut kita tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei Rp8.360.000. Ayat jurnal transaksinya kas pada pendapatan jasa sebesar Rp8.360.000. Untuk lalu tanggal 20 membeli bahan habis pakai secara kredit Rp735.000. Untuk ayat jurnalnya bahan habis pakai pada utang usaha Rp735.000. Kemudian tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit sebesar Rp4.820.000. Ayat jurnal transaksinya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp4.820.000. Kemudian tanggal 25 menerima kas dari klien sebesar Rp7.900.000. Ayat jurnalnya kas pada pendapatan jasa Rp7.900.000. Untuk tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar Rp9.520.000. Ayat jurnal transaksinya kas pada piutang usaha sebesar Rp9.520.000. Kita lanjut ke tanggal 28 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu Rp750.000. Ayat jurnal transaksinya beban gaji pada kas Rp750.000. Tanggal 30 membayar tagihan telepon bulan Mei Rp260.000. Ayat jurnal transaksinya beban lain-lain pada kas sebesar Rp810.000, Rp260.000. Kemudian tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei Rp810.000. Ayat jurnal transaksinya beban lain-lain pada kas sebesar Rp810.000. Tanggal 31 menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Rp3.300.000. Ayat jurnal transaksinya kas pada pendapatan jasa sebesar Rp3.300.000. Kemudian tanggal 31 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei Rp2.600.000. Kita catat ayat jurnal transaksinya piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar Rp2.600.000. Kemudian yang terakhir, Kevin menarik Rp10.500.000 untuk keperluan pribadi. Ayat jurnal transaksinya Prive pada kas sebesar Rp10.500.000. Kita dapat hasilnya Rp67.300.000. Setelah kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, lalu kita memindahkan transaksi ke buku besar. Jadi kita posting ke buku besar. Pertama kita masukkan dulu saldo awalnya. Akun-akun yang memiliki saldo awal, kita masukkan saldo awalnya. Tapi jika akun-akun yang tidak memiliki saldo awal, maka kita cukup memasukkan transaksi-transaksi yang ada pada bulan Mei. Yang pertama ada kas tanggal 1 Mei. Untuk saldo awal ditulis tanggal 1 Mei sebesar Rp22.100.000. Kemudian untuk transaksi-transaksi selanjutnya kita masukkan sesuai yang ada di ayat jurnal transaksi. Kita masukkan saja. Untuk mempersingkat waktu, kita masukkan saja. Dapat hasilnya Rp44.195.000 di sisi debit. Saldonya di sisi debit. Itu dapat dari kita tahu saldonya di sisi debit atau kredit itu dari saldo akun normal. Kemudian itu seterusnya kita posting ke buku besar. Jika ada saldo awalnya kita masukkan, jika tidak ada kita hanya masukkan transaksinya saja. Kita langsung saja lanjut ke menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan.
Nih, setelah kita posting ke buku besar, kita dapat daftar saldonya, tapi ini belum disesuaikan. Ada kas 44.195.000, piutang usaha 8.030.000, bahan habis pakai 2.085.000, sewa dibayar di muka 3.200.000, asuransi dibayar di muka 1.500.000, peralatan kantor 14.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 330.000, utang usaha 895.000, utang gaji 0 karena tadi sudah lunas ya. Lalu pendapatan diterima di muka 7 juta, modal Kevin Mulyadi 42.300.000 rupiah didapat dari saldo awal untuk bulan Mei. Lalu price Kevin Mulyadi 10.500.000, pendapatan jasa 36.160.000, beban gaji 1.380.000, beban lain-lain 1.295.000. Totalnya ada sebesar 86.685.000. Selanjut menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Di sini ada data-data yang harus disesuaikan, yaitu asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar 275.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 275.000. Kemudian sisa bahan habis pakai per 31 Mei sebesar 715.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Bahan habis berarti sisa bahan habis pakainya 715.000. Untuk berarti sisa di bulan Mei itu bahan habis pakainya 715.000. Kita akan mencari bebannya berapa? Cara mencari bebannya, bahan habis pakai yang ada di saldo sebelum penyesuaian ada 2.085.000, kita kurangkan dengan 715.000, dapat hasilnya 1.370.000. Itu untuk bebannya. Kemudian penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 330.000. Lalu yang D, gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar 325.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, beban gaji 325.000, utang gaji 325.000. Kemudian sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya kita tulis beban sewa di kredit sebesar 1 juta, di debit 1.600.000, sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 1.600.000. Kemudian pendapatan diterima di muka per 31 April sebesar 3.210.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya kita tulis pendapatan diterima di muka di sisi debit sebesar 3.790.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 3.790.000. Kita lanjut menyiapkan kertas kerja akhir periode atau neraca lajur. Ini ada neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Pertama dia ada akun kas sebesar 44.195.000 untuk pada neraca saldo sebelum disesuaikan. Karena di sini tidak ada penyesuaian, maka di saldo setelah penyesuaian kita tulis saja 44.195.000. Lalu piutang usaha 8.030.000, tidak ada penyesuaian, kita tulis saja di saldo penyesuaiannya. Kemudian bahan habis pakai 2.085.000. Di sini ada penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.370.000. Maka dapat bahan habis pakainya 715.000 di saldo setelah penyesuaian. Kemudian sewa dibayar di muka 3.200.000. Ada penyesuaian di sisi kredit 1.600.000, kita kurangkan saja, dapatlah saldo setelah penyesuaiannya 1.600.000. Kemudian
asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000. Ada penyesuaian sebesar 275.000 di sisi kredit kita kurangkan. Jadi dapat saldo setelah penyesuaiannya Rp1.225.000. Kemudian peralatan kantor sebesar 14.500.000. Di sini tidak ada penyesuaian, jadinya kita pindahkan saja ke daftar saldo setelah penyesuaian. Lalu akumulasi penyusunan peralatan di daftar saldo sebelum disesuaikan berada di sisi kredit 330.000. Lalu ada penyesuaian di sisi kredit juga 330.000. Maka kita tambahkan, dapatlah saldo setelah penyesuaiannya 660.000. Kemudian utang usaha 8.950.000. Tidak ada penyesuaian, kita langsung saja salin ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada utang gaji di neraca saldo sebelum disesuaikan kosong karena sudah lunas pada bulan itu. Tapi kemudian ada penyesuaian sebesar 325.000. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian kita tulis juga 325.000. Untuk pendapatan diterima di muka 7 juta, ada penyesuaian di sisi debit 3.790.000, maka kita kurangkan, dapatlah saldo setelah penyesuaiannya 3.210.000. Untuk modal Kevin Mulyadi 42.300.000, tidak ada penyesuaian, kita catat saja. Kemudian Prive Kevin Mulyadi 10.500.000, tidak ada penyesuaian, kita catat saja ke daftar saldo setelah penyesuaian. Kemudian pendapatan jasa di sisi kredit 36.160.000. Kemudian di sini ada penyesuaian 3.790.000. Maka daftar saldo setelah penyesuaiannya kita dapat 39.950.000. Untuk beban gaji 1.380.000. Di sini ada penyesuaian sebesar 325.000. Kita jumlahkan karena sama-sama di sisi debit. Kita jumlahkan menjadi 1.705.000. Kemudian beban sewa ini ada di jurnal penyesuaian sebesar 1.600.000. Lalu kita posting saja ke saldo setelah penyesuaiannya sebesar 1.600.000. Kemudian beban asuransi sebesar 275.000 di jurnal penyesuaian. Lalu langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaiannya sebesar 275.000. Kemudian beban bahan habis pakai 1.370.000 di jurnal penyesuaian di sisi debit. Kemudian langsung saja kita masukkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu beban penyusutan peralatan sebesar 330.000. Langsung saja kita masukkan 330.000 di neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu terakhir ada beban lain-lain sebesar 1.295.000 di sisi debit. Tidak ada penyesuaian di sini. Kita langsung masukkan aja ke daftar saldo setelah penyesuaiannya Rp1.295.000. Kemudian kita akan menyiapkan laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi pendapatan jasanya sebesar 39.950.000. Untuk beban-beban operasionalnya ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban bahan habis pakai, beban penyusutan peralatan, dan beban lain-lain. Jumlah beban 6.575.000. Jadi laba bersihnya kita dapat 33.375.000. Lalu laporan perubahan ekuitas modal tanggal 1 Mei 2015 42.300.000. Baru terus investasi pemilik tidak ada investasi selama bulan Mei. Kemudian laba bersih sudah kita dapat tadi, laba bersihnya kita masukkan 33.375.000 dikurangi Prive sebesar 10.500.000. Jadi kenaikan ekuitas pemiliknya sebesar 22.875.000. Untuk modal 31 Mei 2015 sebesar Rp65.175.000. Lalu kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Ada aset lancar yaitu kas, piutang usaha, bahan habis pakai, sewa dibayar di muka,
asuransi dibayar di muka. Total aset lancar sebesar Rp55.765.000. Lalu aset tetap ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Total aset tetap Rp13.840.000. Untuk total semua aset dari aset tetap dan aset lancar itu ada Rp69.605.000. Lalu kita masuk ke liabilitas. Ada liabilitas lancar, yaitu utang usaha dan utang gaji, pendapatan diterima di muka. Total liabilitas sebesar Rp4.430.000. Kemudian ekuitas pemilik, ada modal Kevin Mulyadi sebesar Rp65.175.000. Kita dapat dari yang perubahan ekuitas. Lalu total liabilitas dan ekuitas pemilik sebesar Rp69.605.000. Sudah balance ya. Kita lanjut ke menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Di sini ada jurnal penutup. Pada tanggal 31, pendapatan jasa di sisi debit Rp39.950.000. Ikhtisar laba rugi di sisi kredit Rp39.950.000. Lalu untuk selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada beban-beban, yaitu ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban bahan habis pakai, beban penyusutan peralatan, beban lain-lain. Ikhtisar laba rugi ditulis di sisi debit sebesar Rp6.575.000. Lalu untuk beban-bebannya ditulis di sisi kredit sesuai dengan jumlah beban-bebannya ya. Kemudian ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar Rp33.375.000. Modal Kevin Mulyadi ditulis di sisi kredit sebesar Rp33.375.000. Selanjutnya, untuk modal Kevin Mulyadi ditulis di sisi debit sebesar Rp10.500.000. Kemudian Prive ditulis di sisi debit, ditulis di sisi kredit sebesar Rp10.500.000. Lalu masuk daftar saldo setelah penutup. Di sini kita ada kas Rp44.195.000, piutang usaha Rp8.030.000, bahan habis pakai Rp715.000, sewa dibayar di muka Rp1.600.000, asuransi dibayar di muka Rp1.225.000, peralatan kantor Rp14.500.000, akumulasi penyusunan peralatan Rp660.000, utang usaha Rp895.000, utang gaji Rp325.000, pendapatan diterima di muka Rp3.210.000, pendapatan diterima di modal Kevin Mulyadi Rp65.175.000. Dapatlah totalnya Rp70.265.000. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.